ngapain sih dari tadi? Bikin takut ya. Jangan main api sendiri ya. Kalau mau manasin kompor itu omongin aja, ntar dia panas juga. Iya. Lagian aneh banget dari tadi apinya besar banget. Iya. Kalau api yang besar tuh api asmara. Api asmara yang telah membara. Api asmara. Bang, ngapain sih bang? Tadi liatin aja dulu dia. Lagi masak ini mas. Kita tahu masak apa dari tadi. Kita masak seafood spesial. Seafood. Coba cek kayak gimana sih? Ini abang ini mukanya kayak Virgon ya. Iya bener. Abang masak ini yang Ngambil airnya gitu, lihat ngambil airnya. gitu sih ngambil airnya. Hei! Oh, hei! Oh! Pemadam kebakaran! Mas, Dia beneran bisa masak sih? tapi ini gue tahu ini pernah viral. Ini lagi viral dan pernah viral. Apa gimana sih? Iya, itu yang namanya King Abdi. Oh yang ini yang baru-baru masaknya gitu kan? Ini jebolan Master Chef. Oh! Mas, masaknya nggak bisa biasa aja? Kalau masaknya biasa bukan clean up nih mas. Oh Minimal iya. kalau masak 2-3 bulan udah ganti rumah karena udah kebakar rumah. Belajar masak dari umur berapa emang Gabdi? Saya dari kelas 3 SD mas. 3 SD? Dari kelas 3 SD udah Kelas bisa 3 masak. SD dari udah segini badannya mas. Belum. Makan banyak kan. Kurang 3 kiloan mas. Iya. Gue tahu nih, ini suka posting di TikTok juga. Iya. Itu followersnya aja udah 2,5 juta loh. Di TikToknya dia? Iya. Ini mau masukin apa lagi sekarang? Ini kita masukin beef saikurnya mas. Tadi ham tuh apa? Ham tuh apa sih? Daging slice ham. Oh itu slice. Oh lihat tuh. Wow. Oh ini tuh yang kalau mau masak apapun tuh dicuci pakai sabun ya kan? Ya. Emang semuanya terus dicuci pakai sabun? Tergantung mas, kalau untuk daging yang terbuka kita nggak cuci pakai sabun. Tapi kalau untuk yang udang, ikan yang ada kulitnya, ayam yang masih utuh kita cuci pakai sabun. Pakai sabun. Biasa Pakai kan sabun. orang nggak pakai sabun. Iya kamu pakai sabun. Ih masa suka main sabun? Ada videonya, ada videonya. Ada videonya nih, kita lihat nih. Tuh. Nih. Cuci daging. Bukannya daging tuh dicuci aja nggak boleh? Kalau daging mas, kalau orang Jawa biasa masak itu selalu dicuci mas. Minimal pakai air. Tapi terkadang ada juga di beberapa tempat itu kayak kita cuci pakai babat jeroan segala macam itu dia pakai sabun. Oh iya. Dan salah satunya di keluarga saya ya ada beberapa dari keluarga itu yang ngajarinya juga gitu. Oh punya keluarga mas? Ya iyalah. Tapi tahu nggak, waktu itu King Abdi ini viral banget. Dia pernah buka bisnis sama almarhum Babe Cabita. Oh iya kenal lama sama Babe Cabita. Dadar beredar ya? Dadar beredar mas. Terus gimana dong sekarang? Masih ada? Alhamdulillah masih ada, masih jalan, masih rame dan sudah masuk untuk Februari kita akan opening terus. Ya. Jadi walaupun babenya sudah tiada tapi Ya. tetap bisnisnya. Bisnisnya tetap jalan mas. Ya alhamdulillah. Terus gimana? Itu bagian dari babenya, bisnisnya masih tetap dilanjutin atau? Jadi gini mas, awal mula itu sebelum Mas Babe dapat tahu sakit, sampai dia sakit, itu kan kita udah ngerancang untuk bisnis itu jalan. Sampai pada akhirnya waktu kita mau opening belum 1 minggu opening ketahuan kalau Mas Babe sakit dan sakitnya itu parah. Jadi opening pertama itu nggak ada Mas Babe sama istrinya aja. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan rezekinya ngalir Kita doain terus ya. lah. Aku juga kangen, nanti aku pengen ketemu istrinya. Kapan Dan sama boleh, anaknya? boleh. Dan karena tahu kalau Mas Babe sakitnya parah, baru buka di 1 cabang, tiba-tiba mendadak Mas Babe itu minta kumpul saya sama manajemen untuk gimana caranya dadar beredar ini diganti untuk jadi ahli waris istrinya. Yo, oh, Sebentar, padahal masih hidup saat ini. Masih hidup. Babe, Jadi- itu emang baik Jadi banget. dia udah kayak mempersiapkan, Kayaknya ya. ya, ha-ha. Ya Allah. Jadi minta diganti nama anaknya atau istrinya. Ya Allah. Masya Allah. Aduh, emang Babe itu orang baik. Ya. Bawang merahnya banyak banget. Jadi ini spesial karena kita masak seafood tapi pakai susu bubuk mas. Susu bubuk. Kita pakai susu bubuk mas. Iya kan, tapi kan beda. Aduh, kayaknya enak juga sih. Gue tergiur juga loh mas masakannya si King Abdi. Wah, Wow. mantap mas. Namanya apa tadi?
Ini namanya seafood dan nggak boleh brand ya. Iya. Seafood Susu Bubuk. Seafood Silakan. susu. Seafood Susu Bubuk. Mau coba wanginya? Wanginya Wangi. begitu menggoda. Selanjutnya Selanjutnya terserah Anda. Coba. Mana itunya? Nggak ada sendok. Ini makannya pakai tangan atau pakai kaki? Nanya Oh. nih gua. Pakai tangan bisa, pakai sendok bisa, Mas. Cobainnya di living room aja yuk. Ayo. Oke, yuk kita cobain yuk seafood susu bubuk. Cobain yuk. Seafood susu. Cobain ah. Coba dulu ininya dulu. Kuahnya dulu. Kuahnya dulu. Rasanya pakai susu tuh gimana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya, unik ya. Kok unik ya? Kok unik rasanya? Ada manisnya, ada Iya ada kamunya, spicy. ada kamunya. Aku mah ganteng. Kamu manis. Sekarang aku cobain dagingnya. Daging sama susu sama airnya lihat. Bismillah. Enak bro. Nih, kalau aku kerangnya, kerangnya ya. Enak. Kerangnya nih, bismillahirrahmanirrahim. Oh gue suka. Enak ya. Kok unik banget ya? Maksudnya enggak Ternyata kayak di- seafood biasanya. Ternyata dicampur susu enak banget. Itu ide siapa? Susu itu lu aja ngarang. Ngarang-ngarangnya. Sengarang-ngarangnya. Bahkan aku pernah riset bikin rendang pakai bubuk coklat murni. Itu juga bisa. Karena warnanya sama, Karena coklat. warna sama juga, karakter coklat itu yang murni itu bisa hampir mirip sama kayak kelapa yang disangrai. Hasilnya tuh Hasilnya sama. kelapa sangrai sama tadi apa? Sama bubuk coklat murni. Dan rasanya bisa lebih leket untuk rendang, daging rendang. Tapi enak banget ya. Enak banget. Jadi Mau ternyata pakai nasi nggak Mas? Loh, Wah, pas nih. itu lapar ini. Kamu, Siapa ini lagi? kok ora diundang lu kok ini gimana? Lagi syuting, siapa lu? Ini kok ora diundang, kok Rene ambek sopo? Hah? Ambek ayah kan? lah. Ini siapa toh? Ini siapa toh? Ini Ojo ngono ra iso. Sopo iki ojo ngono. ele. Siapa jenenge toh? Sopo jenenge? Damar. Hah? Damar. Damar. Sopo kowe? Anak iki. Oh iya. Sebentar, emang suka makan manggilnya apa? Papa? Oh, manggilnya apa? Ayah. Biasanya kan manggilnya Dedi. Dedi. Biasanya manggilnya Dedi. Dedi. Itu mukanya lihat gak setuju. Marah. Kenapa tiba-tiba jadi Dedi gitu? Dedi. Manggil apa ayah? Apa ayah? Damar, udah berapa lama jadi anaknya ayah? 2 bulanan ya. 2 bulanan. Baru 2 bulan ini. Iya. Sewa, Mas. Ini sewa. Sewa. Tapi kamu seneng gak sih ngelihat ayah suka masuk TV? Karena kamu juga kan suka bikin konten ya? Seneng gak ayahnya ini terkenal? Seneng. Bangga? Bangga. Tapi kok muka senengnya nggak kelihatan sih? Seneng. Itu ide siapa bikinnya? Ide ayah. Masa ayah semua? Idenya ide ayah. Yang bikin ayah. Terus kamu dikasih duit sama ayah juga. Berapa kalau di sekali konten? Banyak ini Mas. Aku biasanya kalau ngonten-ngonten tuh ke ini juga bayar sama kayak talent, bener toh? Apaan nih? Mau dibayar masih tak mau game tok. Jadi Ya, bongkar-bongkar. jangan sosok gitu orang cuma dibayar game doang ya. Oh, Tapi kalau- game toh. Oh. Kalau ayah di rumah lucu juga begini atau gimana? Kalau nggak ada kamera? Biasa aja. Bentar, aku mau nanya. Ini badannya ayah tuh dicoret-coret sama kamu pas waktu TK, betul ya? Iya. Ih, gumur siapa tuh mas? Banyak tatonya. Banyak Mas ini ya karena dulu kan pertama kali kan merantau ke Bali, terus banyak tukang-tukang masak yang awalnya aku jadi cuci piring. Oh. Itu yang ngelihat temen-temen pakai tato. Kalau orang di dapur itu kebanyakan pakai tato ya wis. Katanya dulu gimbal juga ya? Dulu gimbal Mas. Pernah tinggal di jalanan? Pernah. Jadi dulu itu hidupnya susah ya, hidupnya susah. Dulu aku udah hidup di jalan tuh mulai kelas 5 SD Mas. Kenapa? Karena kondisi keluarga nggak punya. Bahkan sampai ibu gitu kalau mau makan, ngasih makan anak-anaknya itu ya dengan gadein baju yang aku hari raya pakai.
itu digadein untuk dapat uang supaya bisa beli nasi, beras gitu. Sebegitu susahnya. Sebegitu susahnya. Mas. Ditebus lagi tuh baju atau udah jadi? Kadang ditebus, kadang enggak. Bahkan ada baju kesayangan saya tuh yang enggak ketebus. Jadi aku tuh nyari bajuku, tapi ibuku nggak bisa ngomong apa-apa. Kayak mau jawabnya nggak bisa, mau bilang hilang nggak bisa, mau bilang mau kebalikin nggak bisa. Baru tahu ternyata. Baru tahu kalau ternyata waktu udah agak gede tahu kalau ternyata ibu itu sering ke rumah orang itu orang yang sering kayak gade-gadein HP, baju gitu-gitu untuk jadiin uang. Sebegitunya orang tua buat kehidupan. Bahkan sampai ngelakuin, kan aku satu saudara kan 4 Mas. 5 meninggal 1 adikku masih. Kamu nomor? Aku nomor 3. Terus? Dan itu ngerasain telur dadar dikocok 1 telur dimakan orang 4 itu ngerasain. Bagi-bagi. Diasinin. Jadi telur dadarnya diasinin untuk bisa dapat dimakan anak 4 pakai nasi. Ya Allah. Oke. Sampai katanya juga nungguin sisa makan orang. Ya, itu kalau aku lagi ngamen belum dapat makan, itu orang yang kayak makan soto, makan apa sisanya itu sama ibunya tak suruh, Bu, sisainnya. Jadi sebelum dibuang disisain di satu kantong plastik untuk dimakan. Bareng-bareng, dan ada temanku juga yang masih ngamen sampai sekarang, masih ada. Di Pasuruan. 5 SD udah tinggal sendiri. Ya, 5 SD. Keliling-keliling. 5 SD udah di jalan. Udah di jalan tapi aku tetap sekolah, Mas. Oke. Jadi Di jalan ngapain? jadi rute perjalanan hidupnya itu Mas setiap hari itu aku pulang sekolah, habis pulang sekolah aku jualan ibuku cilok sama martabak ke rumah sakit di Pasuruan. Udah jual sampai sore pulang, habis maghrib aku berangkat ke alun-alun. Ngapain? Berangkat ke alun-alun Pasuruan untuk ngamen. Setelah ngamen jam 1 malam aku istirahat di situ. Terus jam 3 aku lanjut ke pasar Pasuruan. Pasar Gading Pasuruan untuk ngamen lagi. 4:30 aku pulang. Sekolah. Sampai rumah tidur sebentar, jam 6:30 mandi berangkat. Jadi sampai di SD sama SMP Pojentra itu aku dikenal yang sering tidur. Tapi banyak guru-guruku yang support karena dia sering ketemu aku ngamen malam-malam. Gitu. Karena kondisi keadaan mengharuskan seperti itu. Iya. Akhirnya terbiasa hidup di jalanan. Iya. Jadi udah tahu kehidupannya orang di jalanan kayak gimana. Kumpul sama orang-orang ngamen sama copet apa. Lah bisa masak gimana ceritanya? Kata dari kelas 3 SD belajar. Kalau masak memang udah dari kelas 3 SD, Mas. Jadi ngelihat ibu masak, bawang putih aku tusuk, aku bakar, aku cobain, oh bawang putih kayak gini. Bawang merah aku tusuk di kompor yang pakai minyak gas. Coba sampai akhirnya aku bisa masak. Jadi kelas 3 SD itu aku udah bisa bikin sambal terong, bikin sayur asem, sayur bening gitu. Oke. Hidup nyaman mulai kapan? Damar lahir? Hidupnya ini masih belum, Mas. Hidup nyaman itu dia lahir itu umur 6 bulan 7 bulan, Mas. Hidupku udah mulai enak, Mas. Sebelumnya? Sebelumnya ya aku jualan di kantin sekolah sama istriku sama hamil besar kayak gitu. Kata sampai dititip-titip. Iya, sampai dia waktu itu sering dititipin ke anak-anak SMK Negeri 1 Cipto itu. Karena Pasuruan. Ya karena aku sama istriku jualan. nitip anakku nih gitu, Ya, diasuh jadi, sama mereka. Karena dia kan dari kecil kan nggak rewel kalau digendong. Jadi Lucu. banyak digendongin anak-anak untuk, ayo sini Damar tak mongi, Mas tak mongi itu tak gendong gitu. Oh jadi masak di kantin juga? Di kantin. Kantin sekolah? Ya, jadi subuh itu kita udah ke pasar, udah di kantin. Tapi bener tuh Damar tuh lihat ayah perjuangannya susah kan hidupnya kan. Damar beruntung, ayah alhamdulillah sekarang udah punya pekerjaan yang lebih baik, bisa beliin game, bisa sekolahin kamu. Kamu peluk dong ayahnya dong. Nah. Sayang sama ayah ya? Sayang. Sayang banget. Dan ini kita lihat video kejahilan King Abdi ke Damar ya. Kita lihat nih. Makan apa? Itu makan apa? Jadi waktu itu kita makan di salah satu warung, Mas. Dan di depan tuh ada kayak jeruk gitu loh. Lah aku lihat di TikTok ini jeruk kayaknya bisa dimakan sama kulitnya gitu. Tak coba ternyata ketir, Mas. Tapi lu pura-pura enak? Iya. Terus lihat ya ini kayaknya bisa untuk dicobain di anakku nih gitu. Bundanya tak suruh ngerekamin. Sayang, kameranya sayang gitu. Ini enak sayang, ini bisa dimakan pakai ini Mar gitu.
sama kulitnya. Beneran Pak gitu. Beneran ya coba. Saya bilang ternyata itu muntah dia. Tapi berarti perubahan kehidupan itu apa pemicunya? Ya saya punya pemikiran kalau anak jalanan itu nggak akan selamanya terus ada di jalan. Terus salah satu hal yang bikin kenapa saya pasang tato karena ini buat motivasi hidup supaya saya nggak akan males. Karena orang kalau udah tatoan nggak akan kerja di kantor, nggak akan bisa kerja jadi pegawai negeri segala macam. Jadi gimana caranya kamu bisa tetap jadi petarung, kamu bisa tetap nggak males, yaitu yang saya lakuin. Untuk Damar pilihan aja buat dia. Yang penting dia bisa tanggung jawab, dia udah punya penghasilan sendiri, dia mau tatoan mau apa itu pilihan hidupnya dia. Nggak pernah kamu harus jadi ini nggak. Tapi dia ini karena memang udah melewati proses kehidupan anak jalanan dari bawah, jadi bener-bener udah punya apa ya, udah punya mental yang kuat. ya mudah-mudahan Damar juga anaknya juga mendapatkan mental yang kuat walaupun kondisi hidupnya Amin. berbeda ya nggak sih? Amin. Karena untuk jadi kuat itu bukan berarti dari kenyamanan atau ketidaknyamanan itu sendiri. Tapi hebat, tepuk tangan dong buat King Abdi. Nah, setelah ini kita juga akan kedatangan chef ganteng yang pernah jadi rival Raffi Ahmad dalam merebut hatinya BCL. Apa? Sesaat lagi ya, tetap di sini di FVP Farel Pagi. Kayak nasi padang pakai sambal rendang sama orang Minang yang ikut bergoyang. Ngapain lu ke rumahnya? Enggak, sama kayak Raffi. Jadi zaman-zaman Sama kayak gua. Bener gua lagi diem. Enggak, maksud gua gini, Vi. Gimana? Coba gimana? Gua kenal Niki dari zaman dulu. Kenapa gitu. merah mukanya? Muka lu merah. Iya kan gitu. Kalau King Abdi ini kan dikenal dengan pesona barbarnya. Nah, chef ini ya mau hadir juga ini ganteng. Ini juga pernah jadi rival Raffi merebut hati BCL. Lu pernah sama chef siapa? Siapa sih? Ayo, yuk ini dia, Niki Tirta. Woi, Nih, Niki ini lebih tua dari gua, tapi mukanya pemudaan dia. Iya. Wi, bukan Niki, gue juga semua orang tuh lebih tua Iya. dari Raffi. Tapi lu tuh kenapa ya, Vi ya? Apa Niki sekarang berapa sih? gua Jujur aja. Empat bro? 21. Sabu, lu berapa? Sini udah mulai putih gue Lu, juga. lu empat berapa nih? Empat berapa? 41. 41. Berapa? 47 ya? 47. 48 ya? Bukan. 49. Oh iya! 49 loh dia. Dia 49. Hah? Dia 49. Tahun ini. Bener, 49. Tahun ini dia mudahan. 49 tahun. Lebih awet muda lah. Lu berapa, King? Aku 32. Ah, untung gua ada teman borosan lu daripada gua. Untung gua ada teman. Sehat dikit ya, Ta? Saya dulu temenan udah lama kan. Dulu Pernah kita satu sinetron kan. Ya itu, maksudnya sama BCL itu. Rebutan BCL. Di sinetron. Di sinetronnya dulu ceritanya kita rebutan BCL di Senan Ah. Masa Puber. Ini kita lihat dulu videonya. Nih. Gila. Aduh. Tapi suara lu kayak nyanyi gitu-gitu. Jadi dulu suara gue memang cempreng, tapi gara-gara bawain acara pagi rusak kan. Akhirnya tuh suara gue pita suaranya tuh kena nodul. Nah, pantesan kayak Melanie Ricardo lu sekarang ya suaranya. Kerak-kerak basah gitu ya. Tapi Niki, lu dari dulu tuh udah ganteng banget. Dia tuh dari model, kemudian bintang iklan, muka dia semua tuh, sinetron. Akhirnya chef sekarang tuh. Iya, tapi memang nggak mudah sih untuk nyebrang ya. Dulu sebenarnya ibaratnya kemasak itu udah dari 10 tahun yang lalu, Vi. Udah lama dia. 2013. Lu dia tuh jago bikin kue. Makanya kenapa tiba-tiba lu kayak mencoba atau banting setir atau gimana? Karena sebenarnya memang passionnya di situ. Dulu pas sempat vakum dari entertain, aku pulang ke mana? Ke Perth, ke tempat Australia. keluarga. Memang suka masak juga di rumah. Terus akhirnya ngambil short course masak. Terus akhirnya ya udah dibawa ke sini. Kebetulan ngambil 2 major sih, satu broadcasting, satu masak. Dia tuh sutradara kalau nggak salah dulu ya, lu suka pernah bikin film gitu kan? Bikin video klip. Iya bener. Vivi, tapi kalau Niki kan dari dulu udah ganteng kan. Kalau itu kan image-nya tuh cungkring gitu kan. Tapi lu merasa bersaing gak sih merebut hati cewek bareng Niki? Kalah gua kalau sama Niki. Enggak men. Salah lu, salah.
Dari dulu Raffi itu cewek-cewek pada ngantri semua. Enggak, Niki Tirta. Ngantri loh. Niki boleh lebih ganteng, tapi dia nggak pinter ngomong. Dia diem mulu sama cewek. Makanya lu eksis jadi host. Cewek itu kan kita gombali. Dari dulu cewek-cewek udah ngantri ke Raffi. Paham dong. Nggak cewek doang. Iya. Nggak cewek doang. Ke cewek doang. Maksud lo? Pi. Hah? Nggak cewek Ya doang. kan kamu yang sama aku. Maksudnya sebagai host. Iya. Sebagai host. Tapi Pi, Niki kan ganteng, pendiam. Kadang-kadang cewek juga penasaran sama yang gitu. Iya. Dulu Niki cinloknya sama siapa? Bunga Jainal. Ya mas, kayak gitu. Mantan lo. Jadi abis aduh, enak kayak ngomongnya. Iya nggak apa-apa kan. Yaudah. Kan masa muda. Masa Masa muda ya, muda. jadi abis dari dia nih, bucin banget tuh waktu itu si BZ ya kan. Terus gue, akhirnya gue yang ngalamin, gue yang menghibur. Padahal sebenarnya bucin banget sama nih orang. Ya enggak lah. Akhirnya Agak. berpindah ke lu. Pindah lah ke dia. Tapi dari dia pindah. Gak boleh gitu. Oh iya, ya bagus kan Mbak. Setiap orang kan harus menemukan tambatan hatinya. Akhirnya kan, ya. Jadi lebih banyak ceweknya siapa? Niki sebenarnya Ya, enggak kalau lah. Niki nggak ketahuan, kalau gua ketahuan. Kalau dia diem-diem masuk gitu. Tapi ini ada kita Hati-hati, punya bro. beberapa foto wanita. Tugas Niki Tirta menjelaskan apa hubungannya Niki di masa lalu dengan sosok-sosok ini. Boleh ya? Kalau emang ada hubungan. Foto yang pertama, Marsyanda, kamu pernah mengenal sosok wanita ini? Mengenal seperti apa? Apakah mencintainya atau sudah melupakannya? Atau Jadi sebenarnya sinetron pertama tuh Senandung Masa Puber dulu. Bidadari dulu. lu bidadari dulu Bang bro? Marsanda. Baru berapa episode dieksklusifin sama PH-nya, terus baru ke SMP. Nah kalau sama Marsyanda, Pernah cinlok? Cinlok. Tapi cuman 2 bulan. Oh, dia tuh sebenarnya lebih playboy dari gue, parah. Tapi setidaknya Niki mah dengan masa lalu bercerita dan jujur. Jadi tadi 2 bulan. Iya, Tapi baik-baik aja. Baik-baik aja. Oke. Oh, kalau ini enggak. Ini dia duet ya? Duet. Orang salah sangka karena mungkin pertama kali project waktu itu lagunya langsung lumayan booming. Terus Tahu nggak lagunya? Cintaku, Nah, itu. tanananana, Coba. Cintaku tak pernah memandang siapa kamu, tak pernah menginginkan kamu lebih dari apa adanya. Aduh, jadi flashback deh. Itu video klipnya lu yang bikin? nggak? Cintamu. Iya bener, video klipnya dia yang bikin loh. Tak pernah bisa biasa-biasa saja. Dia terharu. Dia inget terharu. Oke, tapi Iya, tidak ada hubungan asmara. Gak ada Tapi hubungan. banyak Terharu sih. Kenapa lu terharu? Karena sebenarnya banyak banget backstory yang nggak dipublish tentang kehidupan dia. Orang taunya ya pada saat baru-baru ini aja gitu. Aku cukup mengikuti dari awal bagaimana dia punya masalah hidup dan masalah keluarga dan lain-lain. Itu aku cukup ngiringin sampai dia berapa kali datang ke rumah. Sedih banget. Makanya itu karya itu tidak hanya sekedar karya sebuah single saja. Ada kedekatan tersendiri. Kedekatan tersendiri, dia cerita tentang keluarga pada saat itu, dia cerita tentang mantannya yang benar-benar ngejerumusin dia pada saat itu ada gitu. Jadi banyak banget backstory yang nggak dipublish sebenarnya yang aku cukup, ya makanya ketika ingat project itu pasti cukup sedih lah. Tapi lu berarti deep juga ya, kalau dekat sama orang tuh lu deep ya? Kalau gue nih ya, kalau udah dekat sama orang dan gue ngerasa, karena gue kan juga sendirian di Jakarta kan, all my family di Australia gitu. Jadi ketika ketemu sama orang yang butuh bantuan, apalagi dia nggak punya siapa-siapa pada saat itu ya, itu kayak bener-bener full heart nolongin. Bener-bener pengen selalu ada lah, karena tahu rasanya sendiri itu gimana. Gitu. Bagaimana Dan ini? Mantan istri, ibunya anakku. Masih baik-baik aja Baik. sampai sekarang? Urusan Berapa urusan sih? anak. Satu, udah remaja umur berapa? 10 tahun. Cewek ya? Ya udah. Cewek. Sama lu atau sama istri? Sama gue. Sama lu kan ya? sama gue. Sekarang katanya udah gak mau dirangkul, udah mulai gede banget. Udah ABG lah. Udah nggak mau dirangkul. Tapi kalau malam masih nyariin.
minta dikelonin. Cuman kalau depan temen-temennya kayak, please dong jangan pegang-pegang gitu. Jadi bareng lu tuh dari umur dia berapa ya? Dari lahir. Nggak bareng ibunya? Oh, nggak bareng. Pas dia umur 5 tahun kita pisah. Oke, akhirnya bareng lu terus? Bareng. Kalau berkaca-kaca terus sih? Hah? Emang berkaca? Karena nggak muda ya. Lu bercermin-cermin ya tepatnya. Tapi dia tuh orangnya deep. Kalau Niki tuh orangnya diam-diam tapi dia deep. Oke. Bagaimana dengan sosok yang satu ini? Emang. Ini mah. Niki. Iya, duo Niki gitu loh. Enggak, ini aduh kemarin tuh sempat kayak viral gitu kan. Memang kita dekat, tapi sebagai teman banget gitu. Karena Coba memang kita lihat dulu videonya. Coba, bener gak sih, Nik? Bener gak sih, Nik? Tapi aku mau tanya pribadi ya, Niki. Kamu pernah ingat aku nggak? ya masa nggak inget? Dalam pikiran kamu sebentar aja gitu. Iya. Ya pasti ada. pikiran. Udah cukup. Cukup, abis itu sudah terjawab nih kita. Lanjutin dong pas bagian mananya Nggak, nih. cukup. Aku udah tahu berarti pernah ada. Pernah ada. Kamu pernah ke rumah kan? Pernah. Ngapain dia ke rumah? Main. Main. Dia aslinya ya Ngapain dia ke rumah? Seorang Niki Tirta ke rumah Nikita Mirzani, nggak mungkin minta garam dong. Iya. Ngapain ke rumahnya? enggak. Sama kayak Raffi. Jadi zaman-zaman Sama kayak gua. Udah gua lagi diem. Orang gua lagi diem. Apa mau nama gua? Enggak, maksud gua gini, Vi. Gimana? Coba gimana? Gue kenal Niki dari zaman dulu. Kenapa gitu. merah mukanya? Iya, kenal gitu. Enggak, ini pantulan dari Cahaya nih. Iya. Oke, Merah mukanya. Enggak, kenal Raffi itu dari zaman dulu banget. Dari zaman-zaman masih gaul-gaul di Kemang ya kan. Yoi. Nah, sama Niki juga gitu. Niki tuh masih beredar di Kemang setiap hari gitu. Jadi memang kita udah kenal, udah deket, cuman tiba-tiba dia booming jadi artis gitu kan. Terus ya udah pas ketemu lagi. Jadi kenalnya tuh sebelum jadi booming jadi artis. Jauh sebelum masih suka nongkrong di parkiran Kemang. Nah, yang lo ke rumahnya tuh sebelum dia jadi artis Nah, atau sesudah? akhirnya dia nelpon lagi berapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu itu suruh masuk ke YouTube-nya dia, review-review makanan. Ya udah kan berangkatnya dari rumah dia ke rumah dia. Oh, jadi Oh, review makanan. Titip-titip makanan. Lo ngomongnya gitu banget sih. Titip makanan, bro. Ya kan bener lah, bro, makan. Kenapa nyicip makanan? Makan enak. Jadi nggak pacaran, karena orang jadi banyak yang bilang-bilang, oh ini pasti mantannya nih, oh ini gitu. Enggak pacaran, tapi emang kita teman dekat. tapi ke rumahnya sekali itu doang. Nggak, Eh, beberapa kali lah ya. iya. Tadi dulu, ini si King Abdi ngeliatin Niki. Gue juga pengen deh ke rumah ini. Pengen collab masak, Mas. Tapi King, ini kan duo playboy ya. Dulunya tuh Kenapa jadi playboy juga gua? ya kan sama-sama ceweknya banyak. Di kehidupan jalanan pernah punya cewek banyak itu juga gak sih pengalamannya? Kalau untuk kenal cewek itu di jalanan banyak Mas, cewek Mas. Cuma kalau yang cewek-ceweknya kayak gimana-gimana pasti lebih banyak di jalanan. Tapi memutuskan untuk menikah di usia cukup muda? Cukup muda. Ya karena yang pertama saya ketemu sama wanita yang benar-benar wah ini harus saya nikahin, itu istri saya. Karena apa? Karena Dia ikut sekarang? Enggak, karena dia itu sebelum saya nikahin dia udah sering bantu saya jualan, Mas. Berarti udah siap berjuang bersama. Ya, jadi kan aku juga mikir wah ini dari segi kalau ada dia aku nggak usah bayar pegawai. Kok begitu perbandingannya? Bukan gitu dong perbandingannya. Kalau gua susah, dia udah tahu pernah ngerasain susah gitu. Lebih hemat kosnya, Mas. Dia realistis. Juga sih itu.
Ini bisa minimal. Gak ada romantisnya, lebih realistis hemat. aja dia. Tapi juga gua ngeliat si Niki Tirta ini gua baru baca katanya kolam renang di rumah lu ganti jadi kolam ikan lele buat ternak. Bener gak sih? Lu ternak lele Enggak, jadi di rumah. kan semenjak pisah sama istri, pindah balik ke rumah keluarga kan. Sedangkan gue keluarga besar nih, ada 8 orang, anak-anaknya kakak beradik gitu. Terus yaudah, jadi banyak spot yang nggak kepake, ada yang jadi gudang, ada yang jadi kantor, terus ada kolam renang juga nggak pernah dipakai lagi gitu dan nggak dirawat. Daripada jadi sarang nyamuk, udah kasih bibit lele 2.000. Sekarang udah 10.000 gitu, jadi ya Bisa dijual dan gitu dong. nggak dijual, cuman at least kan gue lumayan banyak yang ikut gue nih di rumah gitu. Oh, dia bisa makan lele dari situ. Makan Dan lele itu proteinnya tinggi loh, Iya. selevel dengan salmon ya kan. Iya. Kalau salmon tuh mahal banget, lele tuh murah-murah, jadi jangan malu untuk makan lele. Bener Proteinnya banget. keren Pecel lele banget. is the best. Iya, bener ya, bener kan? Tapi yang lucu gini Vi, jadi kan gue selalu praktek masak nih, dan itu selalu baking pastry gitu. Jadi itu banyak banget makanan sisa dan orang rumah gue tuh kayak nggak pernah mau makan lagi karena udah enek. Jadi kita Lele. lempar ke lele. Jadi lele gue tuh makannya khoiso, cinnamon roll. Mendingan lempar ke rumah gue deh. Peliharaan gue juga banyak, karyawan gue juga banyak, kayak pada mau itu rumah gue sama. Tapi kan lu berdua kan di kuliner nih. Kalau tadi King Abdi bilang Barbar. ah Dengan barbar barbarnya, style, dengan stylishnya. Ini ada chef satu lagi nih, karakternya beda lagi. Ada Siapa lagi? Beda Dia? lagi chef juga nih. Ini chefnya internasional, katanya Siapa dia? dia mau bawa menu andalannya ke FPP. Tetap di sini ya, di For Your Pagi. Cintaku tak pernah memandang siapa kamu. Kok nggak pada juara sih ya? Ya. Nggak pada juara ya? Kok nggak pada juara sih? Jangan kode gitu. Jangan kode gitu, Mas. Kok pada nggak juara sih? Soalannya agak berbahaya untuk itu. Alright, sekarang kita akan kedatangan chef internasional yang tadi disebutkan oleh Irfan Hakim, jebolan kompetisi masak paling beken dan ini eksklusif hanya di FYP. Dia akan membawakan menu luxury andalannya. Please welcome Lord Adi. Hai Lord! Oh my God! Lu bilang internasional. Yes, of Internasional dari mana? We can speak in English with him. No. No, yes. Actually, I cannot speak Indonesia. Oh my At all. God. Ya kan? Ini orang Sri Lanka, orang kalau di Arab ini kayak begini kan Iya. orang Bangladesh gitu. What is this? Oh, this is steak. Steak. You can speak No, Indonesia. of course internationally. Yeah. You from Malaysia, Bangladesh. No, African. Kan gue dari Afrika kemarin. Ini mah Lord Adi, gue tahu orang master chef juga kok. Yes, Lord Adi before. Lord Adi now can speak bahasa. Yeah. Kita mah ngerti, kasihan penonton. Ini bahasa Indonesia aja. Ini bahasa Indonesia aja. Kenapa? Boleh tepuk tangan deh untuk Lord Adi. I'm gonna try. Coba Brother, you wanna try, brother? Let's try. You wanna try? Eh, This Lord Adi, come on. We eat together. Ya, itu juga. Jadi apa istimewanya steak ini? Mukbang. Jadi hari ini steak kita pakai top side yang biasanya kita pakai daging yang premium ya. Ya, premium ya. Ya. Oke lah ya. Tapi Abdi, coba. ayo King. King. Aku kaget bilangnya apa chef internasional. Ya, Ini senior saya nih. Oh iya. Juara nggak sih? juara 2 ya? 3. Kok nggak pada juara sih ya? Ya. Nggak pada juara ya? Kok nggak pada juara sih? Jangan kode gitu. Jangan kode gitu, Mas. Kok pada nggak juara sih? Soalannya agak berbahaya untuk dijawab. Enak tapi. Jadi coba Apa? Abdi coba Abdi. Aku tadi udah nyoba di depan. Ayo di sini. Kamu nggak mau nyoba banget deh. Ini parah banget. Kayaknya Abi Parah merasa banget bersaing ya. Kamu merasa bersaing ya, Bi ya? Cobain dong. Ya ini kita coba. Istimewanya ini ada biasanya kan dagingnya tuh bukan bagian ini. Ya, jadi kan top side itu biasa kita guna untuk stew, rendang, atau ada different thing. Tapi hari ini, because kita tahu ya, daging-daging premium itu kayak apa? Rib eye, tenderloin itu agak mahal ya. Iya. Jadi kita gunakan tipe-tipe yang kayak gini. Dan Chef Oke. Adi ini sekarang Nah, jadi konsultan chef di Hotel Bintang 5.
Bro, gede katanya dibayar kalau jadi konsultan bintang Ya, kita dibayar per menu ya. Biasanya kalau konsultan tuh per menu. Di konsultan tuh chef sana, maafnya sebelum makan ya. Ya. Chefnya tuh bikin, lu yang ngerasain dan lu kasih masukan. Ya, itu dia bisa dua konsep ya. Basically kita akomodir dengan konsep restorannya. Nah, terutama hotel kan mungkin lebih susah ya. Karena hotel dia ada banyak restoran dan banyak menu. So basically kita akan bawa satu menu yang dari kita sendiri. Nah, kemudian baru kita bagi dia dan biasa kita training dalam 3 bulan. Oh gitu? Nah, Tapi kok bisa nggak menang gitu ya? sama lagi ya. Karena memang punya kelebihan masing-masing ya. Ya. Ngadep sini aja mas. Mas sudah habis belum Mas? Saya pinggirin Mas ya. Oke. Jadi masing-masing emang punya jalan hidup sendiri. Ada yang memang dengan brandnya, kemudian buka cabang-cabang banyak. Ya. Ada menjadi konsultan itu juga bergengsi. Betul. Ada juga dengan keahliannya. Ngajar sama brand, juga, tadi aku iya. lihat ibu-ibu semua. Kenapa nggak menang ya? Iya, kenapa nggak menang? Sebenarnya kita bukan nggak mau menang ya. Kita Tapi mau memilih nggak menang. menang itu adalah satu terlalu subjektif ya. Enggak, tapi Tapi kan intinya dari kasus lu berdua ya, walaupun nggak menang pemilihan model tapi sukses banget kan. Iya dong. Gitu dong. Usah gitu. Intinya kan itu. Iya. Jadi kita terinspirasi dari situ sebenarnya. Oh, berarti Orang-orang yang nggak menang ini kan. Jadi kita merasa nggak menang tuh selalu bisa jadi. Karena di kompetisi itu ketika Lord Adi ini keluar, langsung semua orang Rame, rame netizen. banget. Katanya dianggap itu harusnya jangan keluar dulu. Itu terjadi beberapa tahun lalu loh. Kesini pada ikutan gitu. Karena kita pun juga bingung mas. Kita mau cari untuk menangnya di mana udah sudut ini udah tertutup semua. Jadi mau kita pilih ke sini, ini udah nggak mungkin, kita tetap akan kalah ke sini. Ya udah kalah Tapi aja. itu kan masalah taste, masalah lidah, ya nggak sih? Kita penonton. Bener nggak Pak Adi? Lidah, presentasi, penggunaan bahan, mungkin banyak ya subjek teknik masakan. Ya, benar. Ya, jadi nggak satu rasa aja. Ya. Tapi sekarang tiba-tiba jadi internasional, gimana ceritanya? Tapi kan ini memang kerja lama di Malaysia waktu dulu ya. Ya, saya memang lama di Malaysia sih. Dari sebelumnya juga. Jadi saya lahir di Indonesia, besarnya di Malaysia. Gitulah simpelnya. Jadi mulai TK tuh udah di Malaysia. Oh gitu. Ya. Makanya sekarang jalur di Malaysia juga linknya juga udah banyak. Alhamdulillah. Selain Indonesia, Malaysia mana lagi? Singapura dan Thailand. Tapi katanya Lord Adi malah pernah jadi ini apa? Kerjanya tuh petani cabai pernah. Iya. Beneran? Itu benar. Bener. Ya, jadi kan dulu di Malaysia jadi chef. Setelah chef tuh jadi PT, Personal trainer. personal trainer. Itu fitness. Ya. Wah, badannya bagus dong berarti. Dulu. Dulu. Ini Sekarang kulitnya aja tebel ya tuh. Nah, jadi dulu, jadi setelah itu tiba-tiba merasa agak bosan aja ya. Jadi kita mau cari profesi yang baru. Jadi kerja lah sebagai petani. Nah, yang bikin orang penasaran, Lord Adi ini udah berkeluarga belum sih? Udah punya istri belum Sri? Nggak pernah kelihatan sama perempuan. Privacy dong pakai nanya gitu. Lu emang udah nikah belum sih? Udah nanya udah nikahnya sambil nepok gitu. Iya Lord, banyak yang nanya loh Lord Adi. Saya kalau di Jakarta belum sih. Hah? Oh, di Bandung ada, Sukabumi ada, ada. Ini istri di mana istrinya Lord Adi? Istri saya sekarang di Malaysia. Jadi anak di Malaysia juga. Oh gitu, udah punya anak. Ya, Berapa? anak saya 2. Dua. Istri berapa istri? Istri saya masih satu lagi. Ya, satu lagi maksudnya? Masih satu lagi. Masih ada satu lagi. Masih satu maksudnya. Ya, Jadi ada 2 total. itu bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu ada satu lagi. Oh. Masih satu lagi. Masih satu lagi. Oh harusnya satu dulu gitu kali. Ya, Jadi satu. iya. Oh ya udah. Oh. Ini harus perwakilan dari ibu harus nanya gue. Ya. Udah. Dah, benar. Sekarang kita mau tes Lord Adi, King Abdi dan juga Niki Tirta. Ini masih tahu nggak nama jajanan-jajanan pasar yang udah kita siapkan? Kita bakalan adu pengetahuannya Lord Adi, King Abdi dan juga Niki Tirta. Oke. Nggak boleh lihat. Iya, tutup dulu ya. Tutup ya, ini usianya. Kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu. Iya. Tutup matanya. Matanya tutup. Bener. Nah, udah 1, 2, 3 bareng aja nanti, oke? Baik. Sekarang tutup dulu. Tutup dulu, nggak boleh lihat. Oke, Dari Niki luar aku ini. suapin ya. Sering jajan di luar ini. Aja dikit. Jarang jajan. Lord Adi sering Gigit. jajan di Niki luar. udah makan. Tinggal kamu ya, King Abdi Waluyo ya. Abdi Waluyo.
Satu. Itu bukan bekas Lord Adi. Bukan ini. Ya, ini bekas Niki ya. Apa? Satu. Aduh, Raffi mau nyuapin orang dulu. Satu. Dua. Awas hati, suka ngigit dia belum jinak. Belum jinak. Raffi, Apa Niki? Apa nih? kurang. Siap ya, ngomong bareng-bareng ya. Satu. Aduh, udah belum? Bareng-bareng, nggak boleh. ya? Ya, satu, dua, tiga. Kue talam. Kue Ongol, calam. ongol. Ongol-ongol, lapis, kue calam. Jawabannya Ya. adalah Lapis. Itu bener ya Niki ya? iya, lapis. Lapis. Ini terakhir. Nah, yang mana nih kita kasihnya? Ini aja ya? Ini. Aduh, pakai itunya lagi. Udah nggak apa-apa lah. Nggak usah lagi. Cepet. Oke Niki. Udah. Siap. Siap. Jawabannya 1, 2, 3. Tunggu. Dari singkong. Getuk singkong. Ya. Getuk lindri. Ini getuk singkong, getuk lindri. Lord, apa Lord? Bika. Getuk. Apa? Bika. Bika. Getuk. Ini orang salah ngotot nih dari tadi, ini orang gue sebal banget. Coba buka matanya. Ini apa namanya? Getuk. Lo emang salah Lord, dari tadi Lord. Getuk ini. Lord Adi ini apa? Kalau saya ini Bika Ubi. Bika ubi. Lu ngarang Ini lu. acara Indonesia Pak, bukan Malaysia Pak. Ya karena bahasa ini serius, ini bukan Yang jelas ini nggak dari ubi, ini dari singkong. Singkong. Getuk kan? Ya ubi kayu kan? Sudahlah, ya betul juga udah. Ayo. Beda. Mungkin beda ini, namanya ubi beda kayu. bahasa, beda Atau bahasa. singkong. Singkong di Indonesia. Iya, itu alias ubi kayu. Ya. Udahlah ya, udah dulu ya. Ini udah buruk kayaknya ya. Ya udahlah. Tapi semua punya selera, semua punya rasa dan itu yang membuat dunia kuliner itu makin luar biasa, ya nggak sih? Yang penting semuanya happy. Terima kasih buat King Abdi, sukses untuk toko-toko, cabang-cabang. Amin. Buat konsultan bintang 5 chef. Iya. Dan juga buat Niki Tirta, sukses selalu. Buat Irfan Hakim, sehat-sehat ya. Kamu juga. Tunggu 49 kali. Iya. Siapa? Pas 9? Iya. Serius? Ya udah ya, jangan bahas umur ya. Besok kita ketemu lagi dengan bintang tamu lainnya di FVP Modern Pagi. Di atas bumi ini ku berpijak pada jiwa